Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan registrasi via chat WhatsApp ke nomor 0815 4954 7824. Untuk mendapatkan update informasi, silakan follow akun Instagram saya @indrapermanaofficial. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah Anda berikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Salam. Enggak apa, santai. Ini rumah siapa? Ini rumah bibi saya. Rumah bibi. Adiknya mama. Yang cewek perempuan. Yang laki almarhum meninggal tadi. Tinggalnya di kubu. Meninggal di Pontianak, bawa kubu. Bukan, tinggalnya di kubu. Tinggal di kubu. Sebenarnya Abdurrahman. Abdurrahman. Rahman. Oke, kita ruqyahnya di mana? Dalam. Di dalam. Kapan nyampe sini? Jam 11 mau zuhur. Oh, hari ini. Sampai. Alhamdulillah. Pak Jamal. Minta tolong Pak Jamal tu. Bilang ruqyah ya kata dia. Jadi keluhannya apa? Sering was-was. Iya, was-was, ragu-ragu dalam segala hal, termasuk pekerjaan. Kalau udah tahu dalam pekerjaan tu pasti ragu kan. Sejak kapan keluhannya dirasakan? Inilah, semenjak inilah betul. Saya tak tahu. Sejak saya berhenti kerja tu kan. Dulu saya kerja di Hotel Gajah Mada. Oh, sebelumnya kerja di hotel. Tu. Hotel Gajah Mada. Habis itu saya sakit. Berhenti. Berhentinya kapan? Sudah beberapa tahun yang lalu ya. Berhenti. Kapan? 2013, 2014. 2014. Udah lama. Mulai ngerasa was-was 2-3 tahun inilah. 2-3 tahun belakangan ini. Sering. 2-3 tahun belakangan ini. Pokok dalam segala hal aja tu kan, Masya Allah. Dari maka saya dah nikah sampai sekarang umur sekarang. Umur 30 ya. Itulah biasa mimpi-mimpi tu. Taruh was-wasnya tuh kayak gimana? Ragu-ragu aja. Ragu-ragu. Tiba-tiba gini lah, nanti gini ni, nanti gini ni, nanti gini ni. Itu jadi itu yang saya bingung lah. Apakah kejiwaan saya atau apa? Overthinking istilahnya. Kalau mau ngadapin sesuatu, mikir nanti begini nih, nanti begini nih, nanti begini gitu ya. Nanti begini. Berlawan itu begini. Tapi hati tu mau sebenarnya. Akhirnya enggak jadi ya? Tak jadi. Akhirnya enggak jadi. Dalam apa pekerjaan? Pekerjaan. Apalagi? Jodoh. Tu ragu tu biasa mandang. Cuba tengok ni gitu, tengok kaki gitu, tengok gini gitu. Oh gitu pikirannya. Sama Tengok. sih kalau sama sebenarnya. Kalau mau nyari jodoh ya kayak gitu. Itu saya tak tahu, maka dia bilang cuba ya. Apakah karena kejiwaan saya atau apa, Allah. Maka Terlalu banyak kekhawatiran ya. Nanti kakinya bengkok nih, nanti ini gitu ya. Gini. Padahal enggak saya itu. Oke. Sebelumnya enggak seperti ini ya? Sebelumnya tidak salah. Enggak ya. Kalau dalam ibadah gimana? Alhamdulillah, biasa. Baik-baik ya. Ibadah enggak ada masalah. Enggak ada. Suka menghayal dalam solat biasa. Tiba-tiba aku mau fokus ke balik ke lari gitu. Mau fokus ke coba lari lagi gitu. Salat 5 waktu di masjid enggak? Alhamdulillah. Kalau salat sunnah, salat sendiri sering lupa rakaat? Tak pula dia. Enggak ya? Cuman enggak khusyuk aja ya? Biasa saya.
Dari 2014 sampai sekarang nggak kerja. Tak ada. Kenapa? Ada tawaran tuh ragu deh. Ada tawaran. Kemarin kena tawaran ke Puskesmas. Ah. Itu beragu udah siap semua dah, surat lamaran udah ada. Puskesmas mana? Kubu. Jadi apa? Admin. Jadi, admin ya, admin biasa. Terus Itulah. ragu. Kenapa ragu? Nah, yang di puskesmas kenapa ragu? Nggak tahu lah tuh apa saya ragu. Kenapa? Tiba-tiba langsung. Gajinya kecil Enggak, atau Pak. ada yang ditakutkan kah? Tidak pula saya takut. Kok ragu ya gitu sosok timbul. Iya, ragunya kenapa? Ginilah hati dia. Nah, contohnya apa? Banyak perempuan lah hati dia, ginilah. Banyak perempuan. Hati kan perempuan lah hati dia, ginilah hati dia, susah lah. Itulah dia. Ada kerjaan kemarin tawar enggak, kakak saya bilang jangan gitu. Kalau enggak dari saya tu biasa dari orang bilang jangan gitu. Itu ya dia. Selalu kayak gitu ya. Itu nggak bisa dilawan. Saya dah coba lah. Nggak bisa ya. Tapi di ibadah enggak ya. Maksudnya? Enggak kayak nunda-nunda sholat atau enggak sholat gitu. Enggak ya. Dia ke kerjaan. Sama ke pernikahan ya. Menghalangi menikah rasanya ya. Terus tadi katanya sering mimpi berhubungan. Iya. Hubungan intim. Dengan perempuan ya. Perempuan muncul berdua terus sih. Itu sejak kapan? Itu inilah beberapa tahun ini. Bersamaan dengan ragu-ragu ini. Sering saya mimpi gitu. Berdua. Kalau saya ingat masa pernah sekali tu rocis macam isteri Pak Jamal lah tu, Linda tu. Itu ngungkap perasaan tu dia. Dalam mimpi tu. Tapi langsung berubah dia, langsung apa? Bukan kayak manusia je lah kita kalau kita jumpa tu kan. Oh, pas di mimpinya tuh. Beda lah. Awalnya seperti Linda, terus berubah jadi hantu. Tak tahulah itu apa ke itu buah mimpi. Saya sering 3 kali tu. Pertama yang kemarin pernah saya mimpi tu tengah mandi. Tu diajak tu. Gambarnya di mandi ni dia Perempuan. Saya tolak, saya tak mau. Saya bilang. Mimpinya selalu ngajak berhubungan intim gitu. Oke. Tak tahu lah apa gitu, karena keburukan saya mungkin. Maaf. Apakah melakukan dosa di saat sendirian? Iya. Maksudnya dalam hal itu tuh. Iya. Saya sering nonton film yang, tapi tidak setiap hari. Itu bebas HP dah saya campak. Dan lawan saya campak HP itu pasti Pengen mau ambil lagi. dengan saya matikan, saya simpan di dalam lemari. Itu kuat kedorongan untuk itu. Nih, iya betul. Tidak tahu. Maka saya penasaran apa itu kan yang jiwa saya mungkin yang Ini kayak gini nih 2-3 tahun ini juga? Apa sebelumnya lagi? sebelum lah. Dari sebelumnya lagi? Dari sebelum setelah resign dari pekerjaan apa sebelumnya lagi? Yang ini? Kalau ini sebelum lah. Dari sebelumnya lagi? Sebelum. Oh. Udah sering waktu kerja hotel. Waktu kerja hotel sih jangan sholat saya. Waktu kerja hotel jangan sholat? Jangan. Di hotel apa kerjanya dulu? Housekeeping. Kenapa jarang sholat? Nggak tahu lah itu. Padahal masjid saya lewat tiap hari itu. Bukan, maksudnya maaf, bukan karena pekerjaannya ya? Bukan. Mereka bolehkan sholat? Boleh. Kalau jam sholat? Boleh. Oh, bukan karena kerjaan ya? Jarang. Oke. Sudah pernah diruqyah belum? Sebelum sama siapa yang kemarin datang? Bang Oki Charlie kemarin. Kapan? Lama lah. Kapan? Beberapa tahun yang lalu lah. Oh, udah lama sekali. Dengan keluhan yang sama? Nggak nanya keluhan, dia cuman itu Pak Jamal cuma ngikut ya. Ruqyah mandiri ya, diajarkan ruqyah mandiri. Oh, enggak di ruqyahnya? Enggak ruqyah pribadi gini enggak. Lalu ada reaksi waktu itu? Enggak ada ya. Enggak ada. Saya mau ketawa ya. Kenapa? Senyum-senyum tau? Senyum-senyum ya saya. Kawan saya ni udah mulai saya ketawa ya. Saya ngapa gini? Sekarang apa yang dirasakan? Tadi sih gelisah ya. Mau tidur gelisah ya dia. Sekarang dah alhamdulillah ni dah. Oke. Maka saya tak tahu apa kejiwaan atau
Atau ada jin gitu ya? Ya udah. Kalau kejiwaan saya kan mungkin saya bisa memperbaiki diri Allah depan Iya. lebih baik dia. Ya, semoga Allah mudahkan rukyah ini ya. Amin. Oke, mari kita mulai di dalam. Iya lah. Apa? Nggak tahu lah kan gelisah ya deh. Gelisah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أركيك بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أركيك. Apabila ada jin yang bersarang di badan ini, yang suka datang dalam mimpi, mengajak berhubungan intim, yang mengajak kepada maksiat, yang membuat ragu, yang menghalangi kehidupan, pekerjaan, yang menghalangi pernikahan, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Apa yang dirasakan? Badan saya tidak bergerak. Ya, badan saya bergerak. Badannya gerak sendiri. Kepalanya berat? Enggak. Berdebar-debar? Iya. Sesak? Tidak. Taruh kakinya di depan. Oke, letakkan tangan kanan di perut. Tekan, terus dorong ke dada. Dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Keluarkan lewat mulut. Keluar lewat mulut jin yang ada di badan ini. Apabila ada jin perempuan yang ada di badan ini yang suka mengajak berhubungan intim, yang sering datang dalam mimpi, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Keluar lewat mulut dengan izin Allah, keluar dari badan ini dengan izin Allah, keluar tinggalkan badan ini, keluar yang bersarang di kemaluan, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di pinggang, yang ada di perut, yang ada di dada, di kepala, di pundak, di mana saja kamu berada di badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Apa yang dirasakan? Tidak ada. Berdebarnya hilang? Hilang. Badannya tidak goyang-goyang lagi? Tidak. Apa yang dirasakan selain itu? Tidak ada, dokter. Masih gelisah tidak rasanya? Tidak ada. Agak tenang ada. Udah tenang? Ada rasa yang kayak berjalan-jalan gitu nggak di badannya? Tidak ada. Merinding? Tak ada. Rasa berat? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke, coba kita cek lagi. Sebentar. Ada nggak kejadian istimewa sebelum semua ini dirasakan? Kalau masih ingat. Apa dokter maksudnya? Sebelum jadi ragu-ragu tuh, ada nggak ngalamin apa gitu sebelumnya? 2 atau 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Lupa tadi. Enggak ya? Mungkin nggak ada ya? Saya pikir waktu kita ngobrol di depan, saya pikir ini kasus jin perempuan biasanya ngikut. Saya nggak tahu dia tinggal di badanmu atau ngikut aja dari luar. Jadi sering datang dalam mimpi, sering bisikkan untuk maksiat tuh. Kayak tadi tuh, keluhannya kayak tadi waktu diceritakan di depan. Iya. Kalau orang bilang istilah itu dicintai jin gitu. Tempat saya tuh rata-rata banyak bujang tua. Oh ya? Banyak ada yang meninggal. Paman saya 2. Sampai meninggal nggak nikah-nikah? Tak tahu kan meninggal di rumah. Pokok dari awal dusun sampai penutup dusun tuh ada bujang tua. Satu rumah tu 2 orang. Tak Melayu, Cina pun sama. Desa apa sih namanya? Dusun Tubu. Desa Tubu. Dusun Fajar Karya. Dusun Fajar Karya. Fajar Karya. Maaf. Tapi saya haus asal dia kita tekan. Hah? Masa haus ya dia. Minum. Maaf, di situ tuh yang ada ritual ngasih makan muara sungai bukan? Bapak saya itu. Bapak saya Masih sampai sekarang masih. Itu biasa saya ngomong dengan itu masih dia. ditolak. Tapi orang nyuruh dia ya biasa tu. Oh, bapak yang ngerjakan? Orang yang buang ya. Nah, bapak yang buang kan? Buang-buang ya istilahnya. Mama saya tu kan dulu pernah buka usaha gitu. Jadi bangkrut usaha dia. Tutup. Tak tahu lah kenapa. Jadi pas orang bongkar rumah tu kan warungnya banyak yang turun macam-macam lah. Jadi beberapa tahun kemudian tu mata semua buka tiba-tiba.
Tak, langsung dia berobat lah ke Tapang. Berobat di rumah tu pakai hancak, pakai dukun. Astagfirullah. Pakai pun sesajian tu di rumah. Orang Bugis ya sana tu ya? Melayu, Bugis. Ancak tu Bugis kan? Bugis, tapi waktu itu yang obat tu Jawa. 2-3 dukun Jawa. Yang satu tu pakai isap. Yang terakhir dia ke Ketapang. Abang yang bawa. Di Kubu tu banyak orang Jawa juga? Banyak. Iya, saya dengar sekilas tentang daerah sana tuh. Banyak perdukunan. Terus masih banyak melestarikan tradisi syirik ya. Kayak buang-buang. Ya. Itu bagi dia tuh termasuk dalam agama kan? Iya. Nah, soalnya saya pernah sholat masjid kan, Pak Imam itu ditanya boleh jadi. Jadi saya ini berimam dengan dia terus nih. Tapi saya tak pernah tengok dia buang-buang, tapi dia bilang pernah boleh ya, kalau mau diambil, kata dia kalau buang-buang. Astagfirullah. Bapak saya telur beras tu dia orang lah. Itu untuk jin buaya tu kan? Iya. Iya kan? Untuk buaya kan katanya? Itu saya biasa berusing bapak saya tu yang dia marah biasanya. Iya, susah emang orang Ini tu. kita kan izin kata dia. Kita pernah pusat tu bilang. Banyak lah bapak saya di rumah. Solat bapak saya tu, alhamdulillah enggak dia. Iya. Itu tuh masalah akidah, Bang. Iya. Itu akidah. Kayak tadi Pak Imamnya itu kan? Pak Imam, buang-buang nih boleh kah? Boleh, itu kan akidah. Iya. Karena tadi itu tradisi syirik udah bercampur dengan agama. Jadi dianggap itu ritual agama. Sama kayak tempat-tempat lain tuh. Kata dia tolak bala, Ya, ngelarung makanan ke sungai, ke laut. Itu kan perbuatan syirik. Kita yang udah ngerti itu kan tahu kan, Tahu. itu tuh buat siapa sebenarnya? paman saya masuk biasa dia boyak. Buaya kan? Orang kasih telur. Dan soalnya yang ngambil dia. Dari belah bapak saya. Belah bapak saya tak tahu. Iya. Bapak saya pun pernah dulu dia bilang ada amalan dia. Dia kena kasih sama orang situ tu. Ditunggulah sampai malam. Jadi tak tahulah jadi tak jadi, tapi kebanyakan orang bilang asal janda ada tu ada macam dia di situ. Jadi asal dia keluar warung dulu tu janda dari warung tu kayak ada orang kayak Tapi dia. kayak ada orang yang mirip dia gitu ya. Ah. Gitu. Sekarang apa yang dirasakan? Tak ada tu. Tadi pang sini ada. Panas tadi. Coba kita cek lagi ya. Kita cek jin leluhur ya, siapa tahu ada ya. Bismillah. Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan nenek datuk, dengan orang tua yang turun, mengikuti, mendampingi, yang suka mengajak kepada maksiat, yang sering datang dalam mimpi, yang menghalangi kehidupan pekerjaan saat ini, hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kamu ada di badan ini, silakan pergi kembali ke tempat asal kamu. Tidak usah lagi mengikuti anak ini, tidak usah lagi mengganggu kehidupannya demi taat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ada rasakan sesuatu? Ada. Bisa coba nahan badan saya ini. Ini goyang-goyang sendiri? Iya. Oh, Nggak tahu saya. Goyang-goyang sendiri. Kepalanya berat enggak? Enggak. Oke. Perasaan gimana sekarang? Baik. Biasa aja? Biasa ya. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Apa? Panas tangan dokter. Tangan saya panas. Oh, panas sih. Tangan saya terasa panas. Iya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Keluarlah jin yang bersarang di badan ini demi taat kepada Allah. Keluar dari badan anak ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar demi taat kepada Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa apabila ada jin di badan ini. Apa yang dirasakan sekarang? Tangan dokter panas. Tangan saya masih terasa panas. Gak tahu lah kenapa itu. Merinding dah? Enggak. Sininya berat? Enggak Pak Dokter. Kepala? Kepala enggak. Ini pinggang? Enggak ada. Enggak ada rasa berat sama sekali? Enggak ada. Oke, coba kita cek barangkali ada sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Oke, cukup. Apa yang dirasakan? Nggak ada ya? Nggak ada benar? Oke. Nggak ada ya? Berdebar-debar enggak? Merinding? Rasa berat di kepala, di pundak? Enggak ya? Ya udah. Berarti oke. Gini. Kalau hasilnya seperti ini artinya enggak ada jin di badannya. Saya bukan bilang enggak ada gangguan jin ya. Saya bilang enggak ada jin di badannya. Kalau mimpi hubungan intim yang berulang-ulang ya, tolong garis bawahi, yang berulang-ulang. Kemudian bermaksiat di waktu sendirian, yang sulit sekali bertaubatnya, dilakukan berulang-ulang. Itu tanda gangguan jin. Sama yang tadi itu sholat enggak susah untuk khusyuk. Iya, sholat khusyuk. Termasuklah yang ragu-ragu tadi ini, yang rasanya enggak normal ini. Itu yang ragu-ragunya itu bisa itu dari gangguan jinnya. Maksudnya itu satu paket dengan gangguan jinnya. Bisa jadi. Berarti jin yang mengganggu ini dia di luar badan. Bisa di rumah mungkin dia. Kalau dia di luar badan, waktu di ruqyah ini dia pasti pergi. Misalnya selama ini dia ngikut ya, misalnya di belakang, di samping atau di depan. Misalnya ya, jinnya itu anggap ya kayak kita diikutin ada kucing atau anjing gitu, kemana pun kita pergi dia ngikut, kira-kira seperti itulah. Nah ketika ada orang yang datang untuk ngobatin, dia pasti pergi. Nah iya betul. Beda kalau jin itu ada di badan. Ketika dibacakan ruqyah, kan ruqyah itu kan, ruqyah saya ini kan ditujukan ke jinnya kan, untuk membuang jinnya kan, tujuannya itu kan. Ketika mendengarkan bacaan ruqyah dengan izin Allah, dia itu merasa tidak nyaman, merasa sakit, panas mungkin yang dia rasakan. Nah, ketika dia memutuskan untuk pergi, waktu dia mau keluar dari badan itu, pasien itu akan batuk, sendawa, muntah, ada yang kentut, pokoknya proses-proses kita pengeluaran gitulah sesuatu dari badan. Nah ketika dia sudah keluar, badan kita rasa ringan, pikiran lebih plong, kosong gitu, plong, nggak ada lagi was-was, nggak ada ini. Kemudian pandangan jadi lebih terang, lebih segar. Itu biasanya tanda kalau jin sudah keluar. Nah kalau di ruqyah seperti ini nih, ini nggak ada jin berarti di badannya, berarti nggak ada jin. Tapi ngapa saya ngalamin gangguan jin? Berarti jin yang ganggu itu di luar badan, dia tidak bersarang di badan gitu, itu maksudnya. Saya itu lebih suka nonton yang gitu di kamar mama saya. Bukan di kamar pribadi malah. Nah sekarang pertanyaannya kan, jinnya itu di mana? Kan? Dia ini menetap di suatu tempat atau ngikut kita terus gitu kan? Nah, kalau misalnya gini,
Saya kalau di rumah itu ragu, kalau di luar enggak misalnya ya. Kalau di rumah sering maksiat, kalau di luar enggak. Kalau di rumah ibadah itu lebih malas, kalau di luar enggak. Misalnya seperti itu. Kalau seperti itu berarti kemungkinan mereka ada di rumah. Mungkin karena rumah saya kemana mamat itu ada obat pakai macam-macam jenis 7 ras ke apa warna. Oke, sebentar, maaf. Mama berobat tuh kapan? Beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah yang saya tanyakan tadi tuh. Ada nggak kejadian istimewa yang mengawali ini gitu? Oh, Itu maksudnya. mamak saya berobat tuh ya. Dari sejak itu kah? Ada aja berobat. Dari sejak mama berobat tuh jadi ada gangguan kayak gini. Nah, salah itu. saya Jadi dukun tuh datang ke rumah, datang ke rumah dipanggil. bikin ritual di rumah gitu, Ritual di dapur rumah. di dapur. Anca, Kancah. sesajen itu ya. Ya manggil lah itu. Manggil itu. Iya gitu. Iya. Anca itu isinya makanan kan? Makanan. Untuk siapa coba? Ya, jin. Untuk jin ya. Itu manggil itu. Sama kayak orang misalnya paranormal nih bakar dupa. Itu tuh biar jinnya datang. Itu kan makanannya, asap itu. Jadi datanglah ke rumah tuh. Dan mungkin menetap di rumah sampai sekarang. Maka saya asal masuk kamar mamak saya tuh aku dia bilang pasti nyata bebas selama gitu kan. Biasa saya hindar masuk. Gitu. Maaf nih, saya tegaskan lagi nih. Jadi semenjak mama sakit dan berobat mendatangkan dukun ke rumah, terus mereka ritual memanggil setan segala-segala itu, sejak itu ngalamin ini. Ragu-ragu. Ya udah, bener lah berarti rumah yang dibersihkan tuh. Pertama, ini mungkin tidak mudah ya. Pertama itu kita mendakwahkan tauhid dulu ke orang tua. Itu saya coba beberapa kali komunikasi tuh sama bapak saya lah terutama. Susah ya? Susah. Kalau masalah sesajian itu dia tapi kalau masalah buang-buang belum. Di rumah tuh dipasang pagar kan sama dukun. Tahu nggak maksudnya pagar? Disiram air itu kan. Kalau disiram air pernah tuh dibawa lagi ke tapang. Disiram air di pen di rumah itu. Di rumah. Ada nyutan-nyutan jimat atau penangkal? Kalau itu tidak ada. Tidak tahu lah kalau bapak saya yang tahu itu gitu. Ya, Pernah banyak. ada yang kayak bulu kuning sama Bambu kuning. karena bapak saya kan kedua di sini. Itu dah saya sudah buang lagi buang. Wah, banyak PR-nya nih. Saya punya pasien loh dari sana. Kubu kan? Iya. Ini orangnya terpelajar, dosen. Dia itu diganggu jin leluhur di keluarganya itu yang melestarikan itu. Di rumah. Tradisi buang-buang. Nah, hampir semua keluarganya itu tadi tuh kalau berobat ke dukun. Salam. Bibi saya. Berobat ke dukun, terus ritual-ritual syirik itu masih dikerjakan. Jadi pada sakit nih mereka nih sakit. Nah, yang dia nih mengobati dirinya dengan ruqyah. Pas di ruqyah tuh ya kesurupan dia, tapi keluarga yang lain ini tidak mendukung dan cenderung menentang. Dia ngajak mereka ruqyah, ayo kita ruqyah katanya. Ini kan udah jelas ada gangguan jin yang berlaku di keluarga kita. Yang kedua, kesyirikan ini udahlah putus sampai di sini. Apa kata keluarganya? Kau aja dulu berobat. Ibu, Iya. izin ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Kau aja dulu berobat katanya. Kalau kau sembuh, baru kami mau dia. Subhanallah. Sampai kayak gitu. Dia sendirian tuh. Kasihan. Sendirian di kubu. Dia kan istrinya kan di Jawa. Kalau dia pulang ke sana, ada tradisi untuk anak-anak kan, yang baru lahir harus gimana, nanti umur sekian bulan harus gimana, nanti naik ayunan harus gimana, keluar rumahnya tuh nanti bagaimana, turun ke tanah tuh, ritual-ritual itu tuh. Nah itu masih berlaku. Dia susah tuh waktu dia punya anak. Dia nggak mau kerjakan, dia dimusuhi sama keluarganya. Sampai kayak gitu. Ada tuh. Kawan-kawan saya itu ada beberapa itu.
Masih kan? Sampai hari ini tuh. Tengok pada kerajaan lah, kerajaan kubur sampai sekarang buat saja hole kemarin hole. Itu kan ada Habib tu yang mimpin. Hole ada di situ, ke Astagfirullah. kuburan tu ramai. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya udah, jadi gimana solusinya kan? Gimana solusinya? Kalau jin yang ada di luar badan, dia statusnya berarti sama seperti jin, seperti syaitan pada umumnya. Pada umumnya syaitan itu kan di luar badan kita, yang di lingkungan yang goda-goda kita itu kan di luar badan kita, ya kan? Nah, bisikan ya. Jadi cara menghadapinya itu adalah dengan zikir. Secara umum itu dengan zikir. Kalau kita zikir, mereka itu tidak akan mudah, atau mereka itu akan menjauh dari kita. Zikir itu mencakup semuanya, semua ibadah ya, sholat, membaca Al-Quran, bersalawat, wirid, ada zikir-zikir yang diwiridkan kan, dan yang lainnya. Itu termasuk mendengarkan kajian misalnya. Intinya zikir kita mengingat Allah itu akan menjauhkan mereka. Nah, yang lebih spesifik adalah zikir-zikir yang berupa doa ya, yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah, yang diistilahkan dengan isti'adzah, al-isti'adzah. Itu doa-doa perlindungan itu, doa keluar rumah itu kan doa perlindungan kan, doa masuk toilet, doa mau buka pakaian, mau mandi itu, mau tidur. Kemudian doa-doa yang dibaca di waktu pagi, di waktu petang, nah itu doa-doa perlindungan tuh. Nah, itu harus diamalkan. Yang kedua itu kan untuk diri sendiri tuh. Yang kedua adalah meruqyah rumahnya. Rumahnya itu harus diruqyah untuk mengusir mereka yang ada di dalam. Kemudian yang benda-benda terkait perdukunan atau benda klenik itu harus dihilangkan juga dari rumah. Ada dalam kantong, tapi itu dah tahu lah dibuang. Saya bilang bakar ya, saya tidak tahu lah di mana dibuang. Aku Oke. yang masih disimpan. Nah, atau coba di itu. Kemudian benda-benda pusaka klenik kalau ada. Biasanya itu gini. Misalnya dukunnya itu ngasih jimat. Katakanlah ini jimat bambu misalnya. Itu tuh ada khodamnya. Ketika itu dipasang di rumah, di atas pintu misalnya, khodamnya itu bisa dia keluar gitu kan. Terus dia tinggal di rumah kita. Jadi kalau benda itu dibakar atau dibuang, belum menyelesaikan masalah. Ini salah satu langkah penyelesaiannya, membuang atau memusnahkan bendanya. Cuman jinnya ini nih juga harus dibuang. Nah, untuk mengeluarkannya itu harus diruqyah rumahnya. Itu makanya rumahnya harus diruqyah. rumahnya harus diruqyah. Rumahnya harus diruqyah. Ada mana? Karena tidak menjamin kalau kita bakar jimat, misalnya kita ambil nih di atas pintu, kita ambil, kita bakar. Harapan kita jimatnya hancur, musnah kan, si khodamnya juga pergi. Itu harapan kita. Nah, sebagian kasus itu setelah benda pusakanya dimusnahkan, hilang gangguan di rumahnya. Sebagian lagi tidak, karena tadi itu boleh jadi bendanya sudah dihancurkan, tapi khodam jinnya itu pindah dan tinggal di rumah gitu. Makanya rumah harus diruqyah juga. Gitu ya. Nanti cara meruqyah rumah nanti saya kirim ke WA ya. Iya. Nah, oke, ini cukup kalau gitu ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Ini setidaknya kita tahu jadinya nih, dia tidak di badan. Biasanya tuh kalau dia tinggal di badan, ibadah harus berantakan. Tadi kan aneh kan, kok ibadah jalan Iya. kan, walaupun ya tidak khusyuk kan, tapi masih ibadah gitu. Biasanya orang kalau ada jin di badannya tuh, yang model kayak tadi nih, biasanya dia datang ini, Dokter Indra saya mau ruqyah. Apa keluhannya? Saya tuh kecanduan nonton film, terus saya sering masturbasi ya. Saya tuh susah mau berhenti, susah mau taubat katanya. Kayak ada sesuatu yang lain, terus sering mimpi hubungan intim katanya. Kalau sholat tuh malas, ada yang sampai ninggalkan sholat. Nah itu ibadahnya tuh sampai terkacau, sampai terganggu gitu. Pas di ruqyah tuh ternyata emang ada jin di badannya. Nah tadi ini aneh buat saya, mimpi erotis sering. Terus yang tadi kan waktu sendirian, maksiat waktu sendirian. Tapi kok ibadahnya tidak terganggu, makin saya bingung. Kok bisa ya gitu ya? Ternyata tidak ada di badan. Ternyata tidak tinggal di badan. Biasa pas nonton gini waktu sholat saya pergi saya aja.
Orang penonton kan tengok aku sampai solat, dia mati yang saya lempar. Solat dah ya, ajan ke masjid. Azan di masjid. Saya ajan di masjid. Nanti balik ke rumah, nampak saya. Dan saya mati kan, saya masuk dalam rumah hari ini. Saya mati juga, saya mati. Tapi ini, kenapa kayak apa? Ya udah, semoga Allah mudahkan. Saya kirim ini ya, cara ke rumahnya ya. Kopi cantik tu satu cepuknya. Dia bakar yang Astagfirullah. bakar yang jimat. Bukis. Bakar jimat. Nah, saya pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Saya hanya mengupayakan kesembuhan itu melalui jalan yang semoga diridhoinya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل